Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldiansyah dari kelas B2 Farmasi. Kami akan membawakan materi yang berjudul metode fondasi yang akan dibawakan oleh pemateri, yaitu pemateri pertama Herdianti Cahya Wulandari, yang kedua Suryadi Rahmat, yang ketiga Sasmita, yang keempat Karmini, yang kelima Nurlika Sapitri, yang keenam Wulandari, yang ketujuh Andi Ayu Fajrati Rahman, yang ke-8 Sri Wahyuni Panggulu. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama Herdianti Cahya Wulandari dan seterusnya untuk membawakan materinya. Terima kasih. Langsung saja pada pembahasan pertama. Teori umum ekstraksi adalah penyairan zat-zat aktif dari bagian tanaman obat. Tujuan dari ekstraksi ini untuk menarik semua komponen yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian akan berdifusi masuk ke dalam larutan. Ekstrak itu sendiri adalah sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan menyaring simplisia nabati dan hewani. Metode infodasi itu sendiri merupakan metode penyairan dengan cara menyari simplisia dalam air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Infodasi merupakan penyairan yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyairan dengan metode ini akan menghasilkan sari atau ekstrak yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kumang dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh lebih dari 24 jam. Selanjutnya, di sini ada keuntungan dan kerugian dari metode infundasi itu sendiri, di mana keuntungannya yaitu pertama, unit alat yang dipakai sederhana, misalnya seperti neraca analitik, Erlenmeyer, kasa, dan kain flanel. Terus yang kedua itu biaya operasionalnya relatif rendah, jadi tidak terlalu memakan biaya yang banyak. Terus kerugiannya di sini, yang pertama, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat jenuh. Yang kedua yaitu hilangnya zat-zat atsiri. Yang ketiga, adanya zat-zat yang tidak tahan panas lama. Di samping itu, simplisia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat khasiat tersebut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan slide berikutnya dari metode infusa ini, yaitu tentang prinsip kerja dari metode ini. Itu yang pertama, jumlah simplisia. Dalam membuat ekstrak penting untuk menyesuaikan jumlah simplisia dan pelarut yang digunakan, yaitu contohnya seperti kulit kina yaitu 6 bagian, daun digitalis 0,5 bagian, akar IPK 0,5 bagian, dan sampel lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya di sini ada derajat halus. Di sini derajat halus di sini itu ditentukan dengan pengayak. Di sini ada serbuk 5/8, yaitu untuk sampel daun sirih dan juga akar manis. Maksudnya 5/8 yaitu serbuk daun sirih atau akar manis itu seluruhnya dapat melewati pengayak nomor 5 dan tidak lebih 40% dapat melewati pengayak nomor 8. Selanjutnya ada sampel kelimbat yaitu serbuk 8/10. Ada juga serbuk 10/22 yaitu untuk sampel laos, temulawak, dan jahe. Ada juga serbuk 22/60 yaitu sampelnya yaitu kulit kina. Dan selanjutnya serbuk 85/120 yaitu untuk sampel daun digitalis. Selanjutnya yaitu banyaknya air ekstrak. Umumnya untuk membuat sediaan infusa diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali botol infusa. Air ekstrak ini perlu karena simplisia yang digunakan pada umumnya dalam keadaan kering. Jadi pentingnya untuk penambahan air ekstrak ini yaitu karena simplisia yang pada umumnya kita pakai itu kan kering, jadi butuh air banyak. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja
Lanjutan dari slide 5 yaitu cara menyerkai. Pada umumnya infusa diserkai selagi panas, kecuali infusa simplicia yang mengandung minyak atsiri diserkai setelah dingin. 5. Penambahan bahan lain. Penambahan bahan lain dimaksudkan untuk menambahkan kelarutan, untuk menambahkan kestabilan, dan untuk menghilangkan zat yang menyebabkan efek lain. Selanjutnya contoh-contoh sampel yang diekstraksi dengan metode infundasi itu ada 2, yaitu daun kumis kucing dan juga bunga kamboja. Pertama-tama untuk daun kumis kucing itu diambil 500 mg daun kumis kucing, kemudian disiapkan 100 ml air yang dimasukkan ke dalam panci infusa, lalu direbus selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, lalu masukkan daun kumis kucing ke dalam panci infusa, tunggu selama 15 menit. Setelah itu tuang rebusan daun kumis kucing dan disaring menggunakan kain flanel dan didiamkan selama 30 menit hingga dingin, kemudian dimasukkan dalam botol. Lanjutkan materi pada slide 10 yang dimana yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja yang pertama dicuci bersih lalu ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 100 gram. Bunga yang kedua itu bunga yang sudah ditimbang dirajang halus, kemudian dimasukkan di dalam Erlenmeyer 2 liter, kemudian diisi air Aquades 100 ml. Yang ketiga itu dipanaskan selama 15 menit terhitung sejak suhu 900 Celcius sehingga diaduk tiap 5 menit sekali. Yang terakhir itu kemudian disaring dengan kasta sampai airnya tidak menetes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fajriati Rahman dari kelompok 4 akan membawakan materi slide ke-6, yaitu uraian pelarut. Uraian pelarut terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama pelarut polar, memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk mengekstrak senyawa-senyawa polar yang berasal dari tanaman. Lalu yang kedua, pelarut semipolar. Pelarut semipolar memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut polar yang lain. Lalu yang ketiga itu pelarut nonpolar. Pelarut nonpolar hampir sama sekali tidak polar. Pelarut ini baik untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang sama sekali tidak larut dalam pelarut polar. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam metode infudasi. Yang pertama itu ada neraca analitik. Neraca analitik adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik itu zat cair maupun zat padat. Nah, neraca analitik juga digunakan untuk menimbang sampel. Nah, yang kedua ada Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer ini itu berbentuk seperti kerucut dan digunakan untuk menyimpan larutan atau sampel setelah ditimbang atau dirajang. Yang ketiga ada kain kasa. Nah, kain kasa ini berwarna putih, biasanya digunakan untuk menyaring agar air tidak tertumpah kemana-mana. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu kain flanel. Jadi kain flanel ini digunakan untuk menyaring suatu sampel atau larutan agar mendapatkan larutan ekstraksi yang diinginkan.